Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam anugerah Tuhan di hari yang baru ini, di minggu yang sudah Tuhan anugerahkan. Mari kita akan sambut dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan lagi di hari yang baru, di minggu ini kami boleh berada dalam kebaikan dan berkat-Mu. Kami hendak renungkan firman Tuhan, terangi dan tuntunlah setiap hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami memahami dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Roma 5 ayat 18 sampai 19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Itulah dasar firman Tuhan menjadi dasar renungan kita hari ini. Nah, tema kita adalah tentang dosa. Itu status dan mendarah daging. Dosa adalah status dan mendarah daging dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, urgensitas seseorang beragama ya bukan hanya untuk dia menjadi orang yang baik, bukan hanya untuk menjadi orang yang saleh, tapi juga bukan hanya untuk supaya dia taat beragama, ya, melainkan karena dia membutuhkan keselamatan yang pasti, ya. Dia membutuhkan hidup yang kekal. Tetapi tahu saudara, ya, apa signifikansi keselamatan itu? Mengapa kita butuh keselamatan? Ya, karena hanya satu hal menjadi persoalannya. Itulah karena kita sudah berdosa. Disitulah sesungguhnya esensi dari semua ajaran apapun, hanya persoalan ini. Ya, jadi buat apa kita beragama, kita menjadi orang baik, menjadi orang saleh, taat dalam segala aturan dan hukum-hukum agama. Tetapi ujungnya, akhirnya ya kita binasa. Kita mengalami yang namanya kematian kekal, tidak selamat. Dan apa esensi atau apa yang sesungguhnya yang menjadi signifikansi dari keselamatan itu kalau pun manusia itu masih berdosa dan masih hidup dalam dosa. Ya, karena bukankah dosa itu tidak ada tempat dan tidak punya tempat di sorga, kan? Nah, itulah sebabnya melalui firman Tuhan ini kita akan berbicara khusus tentang hal dosa, dan sepanjang minggu di hari ini, di hari-hari ke depan, ya, kita akan melihat ini secara serius. Karena disinilah problemnya, disinilah persoalannya. Dan karena itu kita akan klarifikasi, kita akan sungguh-sungguh ya clearkan masalah ini. Supaya kita sadar, kita tahu mengapa kita membutuhkan keselamatan, mengapa kita sangat memerlukan anugerah dan cinta kasih Tuhan. Nah, yang pertama karena dosa itu artinya adalah ya hamartia, ya. Sebuah tindakan apapun yang sesungguhnya tidaklah sampai, tidaklah kena, sangat tidaklah tepat dalam apa yang menjadi tujuan Tuhan, kehendak Tuhan. Meleset, melenceng, menyimpang. Jadi apapun engkau baik, engkau saleh, engkau taat beragama, engkau tidak lagi tepat kepada Dia. Engkau tidak lagi sesuai dengan kehendak Dia, tidak lagi sesuai dengan rancangan Dia. Jadi apapun kesalehan kita, kata firman Tuhan, itu seperti kain kotor. Kesalehan kita seperti sesuatu yang hina, tidak ada gunanya. Karena tidak sampai kepada Tuhan. Karena meleset, menyimpang, apapun itu, maka tidak ada gunanya. Itulah yang harus disadari. Nah, hal yang kedua adalah bahwa dosa itu adalah sudah menjadi status kita. Bahkan dia sungguh-sungguh telah membuat kita tidak berdaya olehnya. Ya. Dikatakan di dalam ayat 18 tadi bahwa kita adalah orang yang dihukum karena kita telah mengalami penghukuman. Dan di sana dikatakan kita juga ada disebut adalah menjadi orang berdosa. Nah, itulah status, itulah identitas of the law kita. Itulah hukum yang ditetapkan Tuhan, bukan dunia ini. Maka
mau bagaimanapun, kemanapun Anda berdosa. Ya. Nah ini yang harus disadari. Nah kalau mau selamat, maka status ini harus diangkat, harus dicabut. Ya, kalau dalam hukum dunia ada namanya remisi, ya, abolisi, grasi, ya, ada namanya amnesti, ya, bahkan ada namanya rehabilitasi, pemulihan. Tetapi bagaimana kalau itu bicara tentang melanggar hukum Tuhan? Nah berarti harus ada Tuhan yang berinisiatif, Tuhan sendiri yang berkemurahan untuk itu kan. Ya, negara kan punya hak untuk itu, membebaskan. Tetapi kalau bicara dosa itu bukan persoalan fisik, tapi bicara soal hal rohani, hidup kekal. Dan itu hanya Tuhanlah yang berdaulat untuk memberi kita kebebasan dan penghapusan akan semua pelanggaran itu. Nah yang ketiga adalah bahwa dosa itu genetik, ya, dan sungguh telah menjadi darah dagingnya manusia. Jadi artinya dia bukan artinya berbuat baru berdosa, bukan. Ya, karena itu kita menolak yang namanya tabula rasa. Istilahnya manusia itu waktu kecil seperti kertas putih. Ya. Nanti ketika dia sudah besar baru dia bisa berbuat dosa, gitu ya. Tidak, dalam kekristenan tidak. Itulah sebabnya dosa itu menjadi status, tetapi juga sudah mendarah daging, menjadi turunan. Maka kalau kita membaca di dalam ayat 18, ayat 20, ayat 19 di sana dikatakan satu orang melakukan pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Ya, satu orang tidak taat, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, maka seluruh keturunan Adam siapapun ya sudah berdosa. Nah, itu harus disadari. Jadi dosa itu bukan berbuat, tapi dosa itu sudah jadi status kita dan sungguh telah masuk dalam darah daging kita, genetik kita. Maka itu sebabnya anak kecil tidak diajar dosa telah tahu dengan sendirinya berdosa. Kecil-kecil kita mengajar dia ya tidak ada mengenal dosa, tapi ya secara naluri dosa itu ada. Dia sendiri akhirnya bisa bohong, dia sendiri akhirnya bisa ya main licik, ya dia bisa mungkin berdusta, ya bahkan bersembunyi dari hal-hal yang dia lakukan yang tidak baik. Maka inilah hal-hal yang harus disadari, bahwa manusia ketika sudah jatuh dalam dosa, maka dia sungguh-sungguh tidak bisa untuk tidak berdosa. Jadi dia selalu akan berdosa. Non posse non pocare, itu bahasanya. Kalau kita baca dalam Roma pasal 7 ayatnya yang ke-15 dan 17, itu jelas sekali dikatakan ya, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ya. Ayat 17, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Jadi bayangkan itu ya. Nah, diteguhkan lagi ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi betapa dosa itu sudah mendarah daging. Sesungguhnya yang kita mau yang baik, tapi kok yang kita lakukan yang jahat, kan begitu. Ya, sama dengan orang ya makan cabai, sudah tahu ya ketika dia sering itu dan dia makan dan konsumsi, dia mungkin ya terganggu mahnya, mungkin dia sakit perutnya, tapi karena memang ya dia tidak bisa jauh dari itu, ya dia makan terus aja. Namanya dia mengalami keterikatan. Nah, inilah belenggu dosa itu. Nah, maka tidak bisa tidak, manusia pasti buat dosa. Nah, maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan memahami dan menyadari akan hal ini, bisakah manusia selamat? Bisakah manusia memperoleh hidup kekal? Enggak bisa. Tidak bisa. Tetapi hanya satu pribadi, itulah Tuhan Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia katakan bahwa di ayatnya yang ke-18, ayatnya yang ke-19 tadi, bagian B, di sana dikatakan, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi Adam yang pertama gagal, melahirkan keturunan yang gagal juga. Tetapi oleh anugerah, oleh cinta kasih Tuhan, datanglah Adam kedua, itulah Yesus Kristus. Dialah menanggung segala dosa kita.
Dia membenarkan kita, dia taat, bahkan dia sungguh-sungguh menyelesaikan. Sehingga ketaatan satu orang, kebenaran satu orang, membenarkan semua orang yang percaya kebenaran kepadanya. Dan bahkan membuat setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Maka saudara, ini hal yang harus saudara sadari. Saudara harus pahami bahwa mengapa sungguh kita membutuhkan Yesus Tuhan. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain hanya Tuhan Yesus Kristus. Karena dosa kita tidak dapat kita atasi dan tidak bisa kita selesaikan. Hanya Tuhanlah yang oleh anugerahnya yang dapat memulihkan dan mengampuni, menebus dosa kita. Kiranya firman Tuhan ini sungguh menolong Bapak Ibu untuk semakin hidup bersyukur, menghargai akan anugerah keselamatan, anugerah penebusan yang Tuhan sudah berikan. Dengan hidup bertanggung jawab selama ada, dengan memberi yang terbaik lewat hidupmu, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami diajar lagi tentang sesuatu yang penting dan esensi. Mengapa kita butuh keselamatan, mengapa kami sungguh merindukan hidup kekal. Oleh karena Tuhan, kami sadar bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kami dari dosa. Karena dosa sungguh telah menjadi status, menjadi hukuman. Dan itulah sebabnya doa kami Tuhan. Dengan kami memahami firman-Mu, bahwa Engkaulah yang sungguh telah menyelamatkan dan menebus kami. Sehingga kami boleh dibenarkan, kami boleh hidup kekal. Maka terima kasih Tuhan. Supaya kami bersyukur, menghargainya. Dengan kami terus hidup, menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dan berkati semua Bapak Ibu yang menjalani sepanjang hari ini dalam segala aktivitas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan bagi kita hari ini. Besok kita ketemu dengan firman Tuhan dengan tema dosa adalah kehilangan kemuliaan Allah. Mari siapkan dirimu, Tuhan memberkati. Shalom.